Baik sobat belajar semua, adik-adikku. Gimana nih? Kita sekarang sudah masuk ke sesi Ayo Bertanya nih. Kakak harap sobat belajar jangan sampai turun semangatnya untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu penasaran ya. Ke redaksi Ayo Belajar. Insya Allah kakak akan balas dan bahas selengkap-lengkapnya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan dari pertanyaan sobat-sobat belajar semua, kayaknya penting nih ya kita bahas kembali review materi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Dari mulai kondisi masyarakat Indonesia yang begitu majemuk. Kalau berbicara masyarakat Indonesia yang begitu majemuk, kakak yakin ya sobat belajar masih ingat ya faktor-faktor penyebabnya ya. Dari mulai letak geografis, kemudian kondisi geografisnya juga sebagai negara kepulauan. Tadi di awal tuh yang letak geografis karena letak kita yang strategis ya sobat belajar di antara dua benua dan dua samudra. Selebihnya kalau kondisi geografis kita adalah negara kepulauan yang mempunyai tantangan besar karena ada hambatan perairan, isolasi geografis, akhirnya menyebabkan sulitnya yang namanya proses integrasi dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mewujudkannya, sehingga menjadi tantangan buat kita nih sebagai masyarakat majemuk dengan kondisi ciri-ciri seperti itu. Dan keyakinan kita walaupun negara Indonesia dan masyarakatnya akan tidak bisa dilepaskan dari terjadinya konflik, tetapi yang penting adalah upaya kita ya dalam rangka mencegah hingga mengurangi dampak-dampak konflik dan bisa bertindak secara proaktif dalam mewujudkan upaya integrasi dan kalau perlu ada reintegrasi dan proses pemulihan pasca konflik tersebut agar kembali normal seperti sedia kala ya sobat belajar. Berbicara mengenai yang namanya proses pemulihan atau recovery sendiri ya, seperti yang sobat belajar tadi masih ingat, berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya nomor 7 tahun 2012 diatur mengenai langkah dan tahapan recovery maupun pemulihan itu dari mulai rekonsiliasi, kemudian ada rehabilitasi dan ditutup oleh langkah rekonstruksi. Nah, semoga upaya pemulihan atau recovery masyarakat yang terdampak konflik bisa semakin dikembangkan lebih baik oleh masyarakat Indonesia, baik oleh pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun oleh masyarakat umum, termasuk kita nih sobat belajar. Kita punya peran ya dalam upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi masyarakat agar bisa normal kembali dari kondisi dampak konflik yang terjadi. Nah, kebetulan pada kesempatan Ayo Bertanya kali ini kakak sudah memperoleh yang namanya beberapa pertanyaan dari sobat belajar di rumah, diwakili nih pada kesempatan kali ini oleh sobat belajar kita Ahmad Reji. Terima kasih ya Ahmad Reji sudah mengirim pertanyaan ke redaksi Ayo Belajar. Ahmad Reji dari SMA 54 ya, SMA Negeri 54 Jakarta, kelas 11. Ahmad Reji menanyakan nih sobat belajar, kakak bacakan dulu ya. Kak, tolong berikan contoh pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik dong. Oke, mantap ya, ada kaitannya dengan bahasan kita di sekitar pemulihan. Yang kedua nih, kakak bacakan dulu ya teman-teman sobat belajar. Jelaskan proses rekonsiliasi antara RI dengan GAM. Oke. Baik, pertanyaan Reji mantap banget ya. Jadi dimulai dengan pertanyaan di sekitar berikan contoh pelaksanaan rekonstruksi pasca konflik. Nah, kalau berbicara proses pemulihan atau recovery yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 ya, sobat belajar, pasal 1 hingga pasal 2-nya dinyatakan bahwa prosesnya melalui beberapa tahapan dari mulai rekonsiliasi, upaya mempertemukan kembali pihak-pihak yang konflik melalui jalan damai, baik secara mandiri maupun melalui adanya perwakilan pihak-pihak penengah atau kita sebut mungkin mediasi, atau mungkin kalau perlu misalkan membutuhkan pihak kelompok yang lebih tinggi, pihak penengahnya yang disebut arbitrasi. Tetapi intinya
Proses yang dimaksud oleh pertanyaan Ahmad Redi tadi, contoh pelaksanaan rekonstruksi di sini adalah tahapan ketika misalkan dalam hal ini pemerintah melaksanakan upaya perbaikan dan pemulihan terhadap aspek fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat pada segala bidang. Misalkan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas penerangan, kemudian fasilitas transportasi yang mungkin dalam keadaan di lapangan pasca terjadinya konflik banyak yang mengalami dampak kerusakan dan akibatnya bisa mengganggu jalannya kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Diharapkan dengan adanya rekonstruksi dengan cara mengembalikan fungsinya kembali seperti normal dengan cara membangun sekolah-sekolah yang rusak, misalkan sobat belajar, membangun dan memperbaiki kembali fasilitas rumah-rumah ibadah misalkan yang terdampak karena akibat terjadinya konflik banyak yang rusak atau mungkin pernah terjadi pembakaran rumah ibadah dan sebagainya misalkan ya, mungkin ada pengerusakan fasilitas umum dari mulai halte, kemudian pasar, kemudian juga aspek-aspek yang penting bagi transportasi masyarakat, jalan-jalan yang rusak, sehingga bisa dikembalikan fungsi agar kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi pertanyaan Regi nomor 1 kurang lebih jawabannya seperti yang tadi kakak bilang, contohnya adalah dari wujud perbaikan pembangunan fasilitas-fasilitas milik masyarakat secara umum agar bisa kembali menormalkan aktivitas masyarakat di berbagai bidang dengan cara membangun kembali, memperbaiki kembali fasilitas-fasilitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Itu contohnya ya Ahmad Regi nomor 1 kurang lebih semoga bisa dipahami. Sekarang nomor 2, proses rekonsiliasi antara RI dengan GAM. Wah, ini menarik nih, secara historis kenyataannya upaya rekonsiliasi pihak RI dengan GAM sebagai pihak yang berencana dan menuntut ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada kenyataannya membutuhkan yang namanya keterlibatan dan campur tangan pihak ketiga. Dalam hal ini dimediasi oleh salah satu negara dari Eropa. Kakak sengaja nggak menyebut negaranya secara spesifik biar menjadi hal yang membuat sobat belajar jadi ingin tahu ya. Ayo nanti tugas sobat belajar mencari tahu kira-kira kalau kakak sebut Helsinki dan poin pertemuan di antara RI dengan GAM di mediasi negara dengan kota yang tadi kakak sebut menjadi salah satu bentuk yang namanya akomodasi konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang berujung pada hasil yang sangat positif, terwujudnya kesepakatan damai, dan sejak saat itu konfliknya berhasil diselesaikan secara damai. Gimana Ahmad Rezi dan juga sobat belajar yang lain ya? Semoga bahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai upaya pemulihan atau recovery konflik yang dialami oleh masyarakat di berbagai daerah semakin bisa dipahami. Mudah bukan ya? Nggak terasa ya sobat belajar, sudah di ujung sesi di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah mengirim pertanyaan. Nah, buat sobat belajar yang belum, nggak usah berkecil hati sambil diperiksa kembali ya. Kemungkinan mungkin formatnya ada yang masih keliru. Dan juga, atau mungkin sobat belajar bisa ya mengirimkan kembali pertanyaan-pertanyaan dari sobat belajar yang duduk di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Kakak janji akan membahasnya lebih lengkap lagi pada sesi-sesi pertemuan selanjutnya ya. Pokoknya jangan berkecil hati, tetap semangat, rajin belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Mau tahu lebih lanjut? Tonton videonya ya di www.ayobelajar.com atau download aplikasinya di Google Play Store.